Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak kenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama Bapak Pak Januar Prihasan Sinuraya. Bapak merupakan dosen di Universitas Politik Prestagi dan NIN Bapak 01 06 01 91 01. Bapak merupakan dosen untuk mengaku mata kuliah psikologi olahraga. Ya, berikut Bapak akan jelaskan dulu EPS yang akan kita lewati pada semester ini. Nah, yang pertama capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Jadi dari segi sikap kita lihat, diharapkan kamu nanti yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Berikutnya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, ini untuk sikap. Lalu CPL untuk pengetahuan. Kamu diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan olahraga berdasarkan analisis keilmuan. Lalu CPL untuk keterampilan umum, kamu diharapkan mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dan untuk keterampilan khusus, ya, kamu diharapkan dapat merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan olahraga. Lalu kita lihat CPMK-nya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu memahami kontrak perkuliahan dan pelaksanaannya. Yang kedua, mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memiliki moral, etika, nilai, norma, kepribadian, bekerjasama, jiwa kepemimpinan, kepedulian, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas ilmu keolahragaan. Yang ketiga, mampu mengembangkan kajian kritis dan inovatif terhadap kebijakan dan strategi keolahragaan yang ada demi peningkatan kualitas dan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, mampu menganalisis dan memahami konsep dasar psikologi olahraga. Yang kelima, mampu menganalisis dan memahami unsur menjelaskan psikologi olahraga. Yang keenam, mampu menunjukkan moral, etika, norma, dan kepribadian yang baik selama mengikuti perkuliahan. Yang ketujuh, mampu belajar secara mandiri dan menggunakan ICT dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, berikut adalah 16 materi pembelajaran kita untuk mata kuliah psikologi olahraga. Yang pertama, kontrak kuliah. Yang kedua, sejarah dan pengertian psikologi. Yang ketiga, pengertian psikologi olahraga. Yang keempat, sikap dan kepribadian atlet. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang keenam, teori motivasi. Yang ketujuh, konsentrasi. Kedelapan, UTS. Yang kesembilan, emosi. Yang ke-10, teknik meningkatkan motivasi dalam olahraga. Yang ke-11, hubungan jiwa, raga dan olahraga. Yang ke-12, cara penanggulangan ketegangan. Yang ke-13, kecemasan pertandingan. Yang ke-14, intervensi mengurangi kecepatan. Yang ke-15, pandangan REBT atau rasional emotif behavior therapy. Yang ke-16, puas. Ya, jadi sudah Bapak jelaskan untuk kontrak kuliahnya semua, yaitu yang ada di RPS nanti. Nah, berikut kita akan masuk ke materi teori motivasi. Ya, kemarin kita sudah masuk ke pertemuan ke-5 ya, ini pertemuan ke-6 dengan teori motivasi. Nah, kita lihat dulu pengantarnya. Yang motivasi ini memegang peran yang penting dalam membentuk perilaku manusia untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Tinggi rendahnya tingkat motivasi seseorang sangat menentukan cepat atau tidaknya seseorang tersebut meraih apa yang dia ingin dapatkan.
Ya, sama seperti contoh misalkan seorang mahasiswa yang dia punya tingkat motivasi yang tinggi, pasti akan lebih cepat tamat daripada mahasiswa yang tidak memiliki motivasi yang tinggi. Ya, bisa juga kamu lihat dari kedua, dia lebih sering datang tepat waktu. Ya, karena dia tahu itu penting, makanya dia melakukannya dengan baik. Ya, maksudnya tingginya motivasi itu menentukan cepatnya dia mengambil atau menyelesaikan tujuannya. Paham ya? Untuk pengantarnya. Berikutnya kita lihat, motivasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Ya, dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan motif, yang artinya daya gerak atau alasan untuk bergerak. Ya, dalam bahasa Indonesia sendiri, asal kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Ya, sudah paham ya untuk mengenal kata motivasi ini. Jadi kita lihat slide berikutnya ini. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah ingat segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, baik, ada pertanyaan untuk 3 slide tadi? Ya, silakan, saudara. Perkenalkan, nama saya Edward Mulai, nomor PN 2115030035. Ya, Jadi silakan. saya ingin bertanya Pak, seberapa pentingnya motivasi dalam melakukan olahraga? Ya, bagus ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa motivasi ini merupakan hal yang sangat penting sebenarnya. Tanpa adanya motivasi yang tinggi, tadi sudah saya jelaskan juga, dia tidak akan cepat untuk menyelesaikannya. Ya, seperti tadi mahasiswa tadi kan, dia tadi ingin 4 tahun tamat, tetapi dalam proses dia seringkali abai. Maksudnya dia datangnya pun terlambat, tidak semangat. Ya, ini menunjukkan bahwa tingkat motivasinya rendah. Dan jangan heran ketika nanti dia tamatnya lama. Paham ya? Bagaimana saudara? Saya sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Nah, kita lihat sekarang jenis-jenis motivasi. Ini ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik. Ingat ya, dari dalam. Jadi motivasi intrinsik ini adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu itu berpartisipasi dari dalam dirinya. Itu yang dimaksud. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Itu dari luar. Jadi dia terdorong ya seorang individu ini ketika ada dia lihat dari luar. Contoh misalkan saya ingin misalkan mendapat penghargaan. Ya, saya lihat atlet itu hebat, saya mau seperti dia. Nah, itu dorongan dari luar yang masuk ke dalam sehingga memunculkan motivasi saya. Paham ya? Untuk ini ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Ya, silakan. Pak, perkenalkan nama saya Alexander Karo dengan NPM 21153024. Ya, silakan. Saya ingin bertanya Pak, jenis motivasi apakah yang sangat penting dalam melakukan olahraga? Ya, bagus ya. Jadi jenis motivasi apa yang sangat penting ya dalam melakukan olahraga? Ini kedua-duanya saya rasa ini penting. Mengingat ada tadi atlet yang tipenya melihat dulu calon juara baru dia tergerak. Dan ada juga memang, wah saya dari dalam, saya harus menjadi seorang juara. Nah, ini sama-sama penting. Tergantung dari mana motivasi yang kuat. Kalau dari dalam dirinya kuat, ya berarti dia motivasi intrinsiknya yang tinggi, yang sangat berpengaruh.
Kalau yang misalkan motivasi itu lebih tinggi dari luar, nah itulah yang sangat penting. Ya, jadi intinya kedua jenis motivasi ini sangat penting. Ya, jadi tidak bisa kita bilang motivasi dari dalam itu lebih penting, yang luar tidak penting, sama pentingnya. Ya, oke, sudah paham, saudara? Oke, sudah ya. Kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya lagi? Pas ya? Oke. Nah, kita lihat motivasi intrinsik ini. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Yang dikatakan dorongan ini sering dikatakan bahwa sejak lahir atau dibawa sejak lahir ya, sehingga tidak dapat dipelajari. Atlet yang punya motivasi intrinsik akan mengikuti latihan, peningkatan kemampuan atau keterampilan, atau mengikuti pertandingan bukan karena situasi buatan. Ingat, dia harus dari dalam diri sendiri, bukan dari dorongan dari luar, melainkan karena kepuasan dalam dirinya. Contoh misalnya, saya puasnya kalau saya jadi juara, saya mau mengangkat piala juara 1 misalnya, tidak dalam diri, bukan misalkan dari seorang pelatih yang memberikan semangat, ayo kamu semangat, biar semangat latihan akan menjadi juara 1, bukan seperti itu, beda ya. Nah itu dikatakan motivasi intrinsik. Ya, bagi atlet tersebut kepuasan diri diperoleh lewat prestasi yang tinggi, bukan pemberian hadiah, bukan pujian atau penghargaan lainnya. Ya, atlet ini biasanya tekun, bekerja keras, teratur dan disiplin dalam menjalani latihan, serta menggantungkan dirinya pada orang lain. Ya, ada yang mau bertanya ini? Masih kita lanjut. Nah, menurut self determination, teori yang juga dikembangkan oleh Deci dan Ryan pada tahun 1995 dalam Valeran 2004, motivasi intrinsik mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama knowledge, yang kedua accomplishment, yang ketiga stimulation. Ya, kita lihat. Nah, maksudnya motivasi intrinsik untuk knowledge ini adalah dalam motivasi untuk tahu ini, seorang melibatkan diri dalam sebuah aktivitas karena kesenangan untuk belajar. Ya, paham ya? Dia ingin tahu, jadi dia senang untuk belajar kan? Nah, kamu bisa lihat di situ. Untuk selalu menggugah motivasi ini, para pelatih juga harus selalu kreatif menciptakan metodenya. Kalau tidak, jenis atlet yang memiliki motivasi intrinsik untuk tahu ini, dia akan mempunyai rasa bosan. Jadi variasi dari itu harus banyak, sehingga rasa ingin tahu dari atlet itu terpenuhi dan dia tidak merasa bosan. Itu ya, bisa kamu lihat. Nah, ini mungkin motivasi yang sudah dimiliki oleh para pemain akan luntur perlahan kalau pelatihnya gagal memberikan metode yang baru, latihan yang baru. Misalkan ininya aja latihannya untuk melatih misalkan kecepatan kaki skipping terus. Jadi ini merupakan hal yang membosankan untuk atlet tadi. Paham ya? Jadi yang pertama tadi untuk tahu, yang kedua yang berkaitan dengan pencapaian. Jadi katakan di sini manusia selalu punya naluri untuk mencapai sesuatu, bahkan secara ekstrim. Contohnya, orang yang kaya pun tidak pernah berhenti untuk mengeruk harta. Paham ya? Itu juga yang dimiliki oleh atlet. Ya, jadi dalam konteks olahraga, atlet sebenarnya juga punya hal serupa. Motivasi intrinsik tipe ini seseorang melakukan aktivitas karena terdorong oleh kesenangan, mencoba untuk melampaui dirinya sendiri lagi. Jadi misalkan Bapak juara dari daerah, wah saya punya anak-anak pengenlah nanti juara internasional ya gitu. Nah ini yang dikatakan ya, jadi para pemain juga harus selalu mengikuti kompetisi yang kompetitif dengan jenjang yang selalu meningkat. Jadi jangan hanya di Polda terus ya kan, daerah, jangan juga daerah terus. Kalau boleh masuk nanti ke provinsi dan seterusnya. Paham ya? Kalau boleh internasional. Ini yang dikatakan intrinsik yang berkaitan dengan pencapaian. Lalu yang ketiga, ini untuk merasakan ya stimulasi itu. Jadi di sini mendorong seseorang untuk terlibat dalam sebuah aktivitas dalam rangka merasakan kenikmatan yang sensasional. Para atlet panjat tebing, panjat gunung dan sebagainya adalah contoh orang yang selalu ingin merasakan pengalaman yang sensasional.
sensasional. Untuk atlet lain, barangkali dengan mendapat pencapaian tertinggi, ya maka pengalaman sensasional ini akan tercapai. Bayangkan, katanya, jika seorang berhasil mendapatkan medali emas Olimpiade, pasti luar biasa. Untuk itulah para atlet harus selalu dirangsang untuk selalu mengeset sasaran setinggi mungkin. Ya, jadi memang harus ada stimulasinya ya. Misalkan dia hampir sama itu dengan yang tadi, tapi kali ini harus gimana ya? Stimulasi. Ada hal yang tertinggi dicapainya, sehingga itu menjadi bekal dia dalam mindsetnya. Oh, saya pernah menjadi juara itu. Saya ingin lagi lah berkompetisi lagi lebih tinggi dan lebih dapat lagi penghargaan lebih tinggi lagi. Seperti itulah ya maksudnya. Ada yang kurang jelas untuk slide ini? Oke, yang kedua motivasi ekstrinsik. Ini tadi sudah dijelaskan secara sederhana. Adalah dorongan yang berasal dari dua individu ya. Jadi dia melihat sesuatu itu karena ada maunya. Contoh yang tadi kita lihat, motivasi intrinsik ini dapat dipelajari tergantung pada besar nilai penguat itu dari waktu ke waktu. Contoh, karena ingin mempertaruhkan nama bangsa, paham ya? Jadi dia berjuang. Lalu karena hadiah besar, lalu karena ingin dipublikasi lewat dunia lewat dunia maya atau media massa ya. Dorongan ini yang demikian biasanya tidak bertahan lama. Kenapa? Karena hadiah. Nah, perubahan nilai hadiah ini menurunkan semangat. Contoh misalkan, saya atlet pernah mendapatkan 1 juta. Ketika ada nanti event-event kecil, yang nilainya kecil, saya nggak berminat. Ini efek kurang baiknya ya, kalau kita selalu bergantung dengan motivasi ekstrinsik atau dari luar terus. Ketika dapat event kecil, sepele kita. Ya, ini ada efeknya. Yang kurang baik kalau kita selalu berpegang pada motivasi ekstrinsik. Oke ya, ini tadi. Sehingga kalau motivasi ekstrinsik ini merupakan hal utama, ini kita bisa lihat, bisa cenderung terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan. Contoh, memakai obat perangsang. Misalkan di olahraga dia bagaimana mempercepat ototnya biar besar. Dia suntik aja steroid. Itu karena motivasinya ekstrinsik, bukan dari darah dalam dirinya. Lalu mudah dibeli atau disuap. Sering ya pada event-event kejuaraan harus nomor 1 ya. Ini saya kasih. Paham ya? Itu makanya diharapkan lebih berpedoman dengan intrinsik. Ya, motivasi intrinsik kamu. Kita lihat ini tingkatan motivasi ada 4. Yang pertama external regulation, yang kedua introspective regulation, yang ketiga regulative through identification, yang keempat integrated regulation. Ya, kita lihat dari yang pertama dulu. Ini dia. Regulasi yang pertama mempunyai makna bahwa sebuah perilaku muncul dalam rangka mendapatkan benda-benda atau trofi, yang medali serta menghindari tekanan sosial. Dia dominannya hanya untuk mendapatkan itu. Itu bagian dasar. Saya ingin mendapatkan trofi lah, itu bagian dasarnya ya. Itu dikenal dengan external regulation. Nah, bukti bahwa seorang atlet sedang berada dalam fase regulasi eksternal adalah ketika mereka mengatakan saya akan pergi berlatih hari ini ketika saya tidak ingin dicadangkan oleh pelatih pada pertandingan mendatang. Ada syaratnya. Syaratnya rendah sekali. Ya, ini yang pertama. Lalu kita lihat yang berikutnya, introjective regulation. Ini agak lebih tinggi lagi untuk tipe ini. Ini pemain mulai menginternalisasi alasan-alasan dari perilakunya. Contoh, internalisasi alasan ini menggantikan kontrol dari luar seperti dalam external regulation. Dia menggantikan kontrolnya dengan satu alasan seperti ini. Saya berlatih karena saya akan merasa bersalah seandainya tidak datang. Lebih tinggi lagi ya. Saya nggak datang lah kalau saya merasa bersalah ini kalau datang ke pelatih hanya untuk menyenangi pelatih.
Nah, ini beda lagi ya. Nah, dengan kata lain, meskipun sumbernya masih berasal dari luar, tapi pemain sudah mulai menggunakan unsur yang berasal dari dalam dirinya, seolah-olah ya, yakni merasa bersalah. Tapi sering sekali lagi bukan dari didasarkan atas kebutuhan atau latihan yang berasal dari dalam diri. Ya sudah mulai lebih tinggi lagi lah tingkatannya ya. Yang ketiga, regulated through identification. Jadi ini seorang pemain punya pilihan atas perilakunya, sudah lebih baik lagi lah ini. Perilaku tersebut akan dibandingkan dan dinilai mana yang layak untuk dilakukan. Dalam masa ini motivasi ekstrinsik telah bergerak ke arah regulated tadi ini, regulated through identification, yakni munculnya perilaku yang dinilai dan menjadi pilihan untuk dilakukan. Pemain sudah biasa mengidentifikasi perilaku yang harus diambil. Ya, dalam ucapan, pemain yang sudah mempunyai motivasi ekstrinsik tipe ini akan mengatakan, saya memilih untuk berlatih karena berlatih akan membantuku tampil lebih baik untuk pertandingan mendatang. Jadi jelas lagi, katanya lebih baik lagi ya cara pikirnya. Nah, jadi bukan tadi berdasarkan wah tidak enak sama pelatih dan segala macam. Ya. Yang terakhir kita lihat integrated regulation. Nah, ini tipe keempat ini adalah tipe paling tinggi berdasarkan teori self-determined tadi ya. Dikatakan di sini pemain sudah memilih sebuah perilaku untuk dikerjakan yang bergerak dengan motivasi eksternal ke tindakan yang terpilih. Dalam kasus ini, pilihan yang diambil seorang dibuat berdasarkan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan berbagai macam aspek dari dalam dirinya, yaitu pilihannya muncul bersama aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemain. Dalam tahap ini berarti memang motivasi eksternal mencapai titik efektivitasnya. Karena selain menjadi pengatur perilaku atlet, motivasi ini juga memberi kesadaran bagi seorang atlet akan perilaku yang seharusnya dilakukan. Jadi tidak usah lagi dia disuruh segala macam, dia sudah melakukan. Inilah level paling tinggi dalam motivasi ekstrinsik tadi ya, dari luar ya. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk semua tadi? Ya silahkan. Pertanyaan saya, Pak, Jika seseorang hanya punya motivasi dari luar, dapatkah dia termotivasi untuk melakukan olahraga? Oke, pertanyaan bagus ya. Kalau dia hanya punya dari luar, apakah bisa dia termotivasi untuk berolahraga? Silakan. Mungkin ada yang bisa menanggapi teman kita. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Andreas sendiri. Menurut saya bisa Pak, karena saya sebagai seorang atlet melihat bahwa atlet itu juara dan mendapatkan uang, dan itu salah satu motivasi dari luar yang bisa saya ambil, Pak, uang. Oh, jadi dari luar ketika kamu ingin mendapatkan uang itu, kamu termotivasi dan itu menjadikan motivasi kamu untuk berlatih sehingga mencapai atau mendapatkan yang kamu inginkan, seperti itu ya? Iya. Jadi begitu ya. Jadi motivasi ini sangat-sangat bisa juga mendorong kita untuk semangat melakukan latihan ya dan menjadi juara. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, atau sudah semua? Sudah jelas ya? Oke, baik. Sudah selesai mata pelajaran atau mata kuliah kita untuk ilmu psikologi olahraga ini. Nah, tugas yang mau berikan sudah Bapak share ya dari e-learning. Nanti kamu kerjakan, masa waktunya nanti Bapak tunggu jam 5. Yang lama ya. Nah, harapannya dengan mempelajari ini ya kamu semakin paham ternyata motivasi ini dibagi dua dan bagaimana untuk membuat atlet atau siswa kamu semangat bisa kamu ambil maknanya ya, jadi bukan hanya kamu lihat oh kamu jadi atlet saja lah, bukan seperti itu. Dilihat dulu motivasi mana yang membuat dia itu semangat. Contoh misalkan siswa ini atau atlet ini senangnya misalkan dengan
melihat kawan-kawannya juara, dia termotivasi juara. Kita kan sering mengatakan, nah, kamu harus bisa ya, teman kita itu juara, teman kamu juara. Nah, kamu harus tiru dia. Nah, itu motivasi dari luar. Tapi tadi kamu ingat, itu tidak bisa bertahan lama. Ya, kalau pelatihnya tidak memberikan edukasi yang baik. Dari mana? Dari variasi latihan, nah ya kan? Dari apa lagi metode-metode melatih yang seperti tadi Bapak bilang. Misalkan dia untuk melatih otot kakinya hanya selalu main alat, tidak pernah dikasih apa variasi lain, misalkan lari menggunakan beban, ya kan? Atau lompat kata, ya kan? Untuk menguatkan daya ototnya. Nah, seperti itu dia. Lalu harapannya juga kamu bisa melihat lagi psikologi mereka dari dalam yang paling penting. Ya, mungkin kamu bisa paparkan untuk jenis pertandingan. Kamu tanya siapa yang bisa ikut atau ingin berlatih atau menjadi seorang atlet pencak silat misalnya. Diharapkan dia langsung angkat tangan, Pak saya. Paham ya? Dengan itu kita tahu bahwa dia termotivasi sekali untuk menjadi seorang atlet pencak silat, dan itu berasal dari dalam dirinya. Ya, Bapak rasa itu yang bisa Bapak berikan untuk pertemuan hari ini. Nanti tugas-tugas tadi kamu selesaikan dan kita bisa jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi untuk kita semua.